Ini adalah contoh soal perhitungan dari 0,4 sampai 0,5 yang menjadi batas atasnya. Persamaan yang diselesaikan adalah bentuk persamaannya seperti ini. Persamaan ini kita selesaikan, dan tentu saja ini disederhanakan dulu. Bagaimana caranya? Usahakan DT di ruas kiri dan DH di ruas kanan. Ini kan mudah saja dipindahkan. DT di ruas kiri, kemudian variabel H, DH di ruas kanan, supaya mudah. Nah, setelah itu kita lakukan analisa numerik seperti ini. Kita buat perhitungannya, kita bikin rumusnya. 1 dibagi 0,0012 dikurang 0,0005 SQRT 8 ini dari sini. Ini adalah variabel H. Demikian pula di bawahnya. Demikian bawahnya. Jadi yang berubah ini B, isi sel daripada B78. Nah, sampai seterusnya. Jadi ini H0-nya. Ini adalah H0, ini H1, H2, H3, HN kurang 1, dan HN. Ini HN-nya. Deltanya 0,02. Jadi dengan menggunakan Excel, perhitungan bisa lebih efisien. Dan lebih cepat. Delta H bisa saja kita ambil 0,01, tapi lebih panjang ke bawah. Rumusnya sama. Di sini didapat 11,76 berdasarkan fungsi yang ada ini. Seperti itu. Baik, jadi kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan menulis makro atau formula dari rumus yang telah kita dapatkan. Nah, rumus ini dengan terlebih dahulu menguraikan persamaannya dengan menempatkan delta T di ruas kiri dan delta H di ruas kanan. Ya. Nah, jadi semua variabel H dia berada di ruas kanan. Ini kita uraikan dulu. Tidak bisa kita selesaikan begini. Nanti setelah berkumpul delta T di ruas kiri, kemudian delta H atau variabel H di ruas kanan. Ini kan bisa diubah nih. Langsung dikasih masing-masing 0,012 kurang 0,0065 akar H dibagi 0,9. Sekarang kita lanjutkan dengan persamaan
mempelajari aliran melalui orifice. Orifice atau celah yang sempit. Ini juga bisa diterapkan untuk mendesain distributor fertilizer, pupuk. Perhitungan pada orifice atau aliran melalui celah sempit seperti ini, keadaannya adalah ada tinggi air atau tinggi fluida di dalam tangki, di mana bagian atasnya tekanan sama dengan 0, mendekati 0. Jadi pada aliran melalui celah sempit, tekanan pada bagian atas sama dengan 0, dianggap 0 karena sangat kecil. Kemudian ada setelah keluar melalui celah sempit, itu tekanan juga dianggap sama dengan 0, yang ini. Sedangkan ketika berada di dalam ketika keluar dari orifice, tekanan tentu tidak sama dengan 0 ketika masih berada di dalam sini. Celah sempit luasnya kalau misalnya dianggap A0, dan pada dinding tempat keluarnya fluida di sini ada gesekan yang timbul di sana. Di sini ada gesekan. Rumusnya setelah kita sederhanakan menggunakan persamaan Bernoulli, ini sama saja berlaku suatu teorema yang disebut dengan teorema Torricelli. Jadi Torricelli ini seorang Italia yang membuat teorema seperti ini. Maka kecepatan aliran di sini, kecepatan alirannya itu sama dengan 2G dikali H1 dikurang H2. Dan adanya heat loss yang ada, maka kecepatan aliran sama dengan Cp dikali akar 2G H1 kurang H2. Cp besarnya antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Dan debit dapat kita hitung dengan mengalihkan antara luas penampang dikali dengan kecepatan aliran. Kecepatan aliran. Atau dapat kita tulis dengan rumus ini, Q atau debit sama dengan koefisien dikali A0 dikali 2 dikali dengan kecepatan aliran
yaitu 2G H1 dikurang H2. Ini adalah ini merupakan kecepatan aliran. Itu. Jadi debit dapat kita hitung seperti ini. Jadi kalau banyak lubang di sini, tinggal dijumlah saja untuk menghitung debitnya. Itulah yang dihitung di tempat yang objek penelitiannya itu. Menggunakan rumus ini untuk menghitung debit pada tangki berlubang atau tangki yang di bawahnya ada orifice.